Sukses versi gue kayak gue udah bisa apa ya, 3, 2, 1 Bro Podcast. banyak orang yang nanya kenapa gak kuliah misalkan, oh mau kerja dulu, terus misalkan gue udah kerja nih setahun Ya, 2 tahun tetap ditanyain emang nggak mau kuliah sambil kerja sekarang gini kayak kayak gitu. gini, apa namanya? Kalau yang niatnya dari awal kuliah tapi ternyata masuk dunia kerja dulu ya. Ya. Kadang ada yang bilang gini, lu kalau udah kerja udah, lu kalau kenal duit udah susah, lu nggak mau kenal pendidikan Itu lagi lu setuju gitu. ya, setuju gak? Kalau kata gua, menurut gua setuju sih, Mat. Setuju ya? Emang bener sih. Kalau udah kenal duit, udah capek kerja itu mikir kuliah gimana ya? Tapi emang ada beberapa orang yang misalkan apa sih, kuliah itu emang buat menaikin dia di dunia kerja dia gitu, ngerti gak sih? Iya. Kalau dia ada. pegang gelar D3 atau sarjana gitu, dia pasti Punya kerjaan yang lebih ya kayak ini lagi gitu. ya, gitu ya. Ntar kalau Ya, dia tapi cari iya kerja sih, lagi, bener sih. apa kesempatannya lebih gede kayak gitu. Maksud gua ya tujuannya ya balik lagi ke pasti kerja lah gitu ya. Mau lulusan apapun lu ya pasti kerja kan gitu. Iya pasti, nggak semua sih tapi Rata-rata. sebagian besar kayak gitu. Tapi kalau sekarang ya gimana ya, lebih lu lulusan SD pun kalau lu punya skill yang bisa dilihat banyak orang, kayak sekarang jadi YouTuber kayak gitu ya. Ini kita guys. Jadi YouTuber, jadi seleb TikTok, kayak yang ke pendidikan tinggi pun masih bisa gitu ya. Jadi apa ya, jadi kalau menurut lu, kalau sukses tuh gimana sih? Sukses tuh kita punya uang banyak. Lu kenapa pertanyaannya berat aja? Lu nggak definisiin diri lu udah sukses sih belum sih? Gua nyebut anjing lah. Gimana dong? Gogok ya biar ini yang halus. Gogok. Apa? Kayak mendefinisikan sukses itu kayak gimana sih? Kayak lu ngerasa diri lu udah sukses belum sih nih? Lu kok nanya kayak gitu sih? Maksudnya gue tuh bukan orang gede, kenapa lu nanya kayak gitu? Iya, kan menurut pribadi gitu, menurut pribadi. Sukses versi gue ya. Iya, sukses versi lu. Sukses versi gue kayak gue udah bisa apa ya, memberikan, terdengar klise mungkin ya kayak jadul, tapi kalau orang tua gue udah bahagia, terus keluarga gue, adik gue, terus kakak gue, terus emak sama bapak gue udah nerima hasil kerja keras gue gitu, dan gue tuh apa ya, kayak udah ngerasa puas ngasih mereka gitu, ngerti ya? Dan sampai saat ini gue belum puas, ngerti gak maksudnya? Oh, maksudnya lu sukses tuh ya lu bisa nyenengin semua keluarga lu lah gitu ya? Orang tua gue, terus orang lain bahagia karena gue gitu. Tapi menurut tuh materi yang banyak tuh bisa bisa dibiling sukses nggak sih? Materi yang banyak, materi kayak lu punya duit banyak gitu. Itu tergantung sudut pandang orang sih. Kayak misalkan ada orang yang berpikir misalnya apa, dia duitnya banyak, anjir sukses nih. Itu kan sudut pandang orang yang luar, kurang lah ya. Iya, tapi kan orang yang punya duit itu sendiri mungkin belum bisa bilang mungkin dia sukses gitu. Lebih tinggi lagi mungkin ya. Mungkin kayak gitu. Dan sukses versi dia juga pasti beda. Tapi setiap orang pasti kayak nggak pernah puas ya sama apa yang didapatin ya. Tapi itu perlu nggak sih menurut lo? Kayak merasa diri lu belum apa ya? Gua nggak puas nih, gua kayak gini aja, gua harus lebih maju lagi gitu. Kalau dalam hal positif harus ya. Iya. Tapi ya jangan lupa bersyukur juga sih ya. Iya. Kadang orang kan mikirnya, lu nggak bersyukur, lu udah kayak gini masih belum puas lu. Tapi enggak gitu ya. Nggak gitu maksudnya ya. Yang nggak puas tuh bukan berarti kita nggak bersyukur ya, Met ya. Iya, bukan gimana? Iya, merasa nggak puas tuh ya bukan berarti kita nggak bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Justru kita memaksimalkan talenta dan kekuatan kita gitu. Kayak tuh lebih loh dari yang lu kira kayak gini. Dalam hal yang positif gitu ya, lu bisa kayak gitu. Dan itu kan kayak mengoptimalkan apa yang kita punya itu dalam hal apapun sih, bukan dalam dunia kerja aja, kayak talenta kita misalnya dalam bukan so religius nih gue ya, kayak misalkan dalam hafalan misalkan,
kita kok tiap tahun misalkan tahunnya 30 aja misalnya gitu. Padahal kan kayak orang lain aja bisa gitu, kayak kita tuh bisa lebih dari itu kayak gitu. Tuh menurut gua sih setiap orang tuh bisa sih ya, cuma mau atau enggak gitu ya. Nah itu mau apa enggak, ada niat ada enggak, dan ada kesempatan apa enggak, kayak gitu. Sama siap apa ya, mental sih, siap mental sih. Kita siap gak? Kita bikin YouTube gini siap kalau saya. Banyak yang ini. Cuman kayak kita aja misalkan apa sih, kayak bikin ginian kayak YouTube gini kan ya. Awalnya gitu kan. Kayak siap gak kita kayak di hujat kayak gitu kan, lebih ke mental. Dan ini balik lagi ke pertanyaan lu tadi. Kayak apa? Lu udah kayak gak ngerasa cukup, gak bersyukur gitu, kayak kita nih udah kerja nih, tapi ngapain kita kayak capek-capek kayak nge-YouTube gini. Tujuan akhirnya apa coba? Misalkan uang, materi kita gak bisa bohong dong, kita pengen ya. Ada AdSense gitu. Tapi gini Matt, kalau gua sih bukan tujuan sih ya, kayak ngelakuin ini tuh ya gua seneng gitu. Iya, seneng ya gitu. Ada masanya gua nggak apa ya, yang nggak setiap saat kita kayak gini. Iya, yang gua maksud tadi memaksimalkan apa yang Allah berikan gitu, kayak gitu. Kalau ya waktunya gua semangat bikin konten ya bikin konten gitu. Kalau iya, itu kan enggak, gitu. Kayak memaksimalkan kemampuan kita gak sih, misalkan kita berani berbicara kayak di hadapan kamera ya, kenapa gitu nggak disalurkan? Public speaking tergantung dari latar belakang pendidikan. Bukan latar pendidikan, kayak apa sih? Bukan pendidikan. Apa? Didikan orang tua, bukan pendidikan dong. Pendidikan makan kayak sekolah gitu kali. Enggak juga. Didikan orang tua. Kayak lu dididik sama orang tua lu kayak gimana sih? Kalau misalnya lu malu gitu ya, apa bicara di depan orang banyak malu, itu karena itu enggak sih, karena didikan orang tua lu gitu. Menurut lu itu enggak? Apa karena lingkungan juga gitu? Kalau bercermin kepada gua ya, kayaknya orang tua gua juga kayak yang pemalu gitu. Terus kakak-kakak gua gitu kayak gak bisa tuh kayak public speaking gitu, ngomong di depan orang banyak kayak gitu. Kayaknya lebih ke apa ya, ke gimana kita dulunya diasuh. Walaupun mereka misalkan orang tua kita gak berani gitu ngomong di depan orang banyak. Iya, maksud gua kayak asuhan. Berarti bener kan didikan orang tua juga berpengaruh sama kemampuan public speaking lu. Bisa jadi. Lingkungan juga bisa jadi. Lingkungan bisa jadi, bisa jadi. Cuma gue juga hidupnya di lingkungan yang menurut gue public speaking teman-teman gue tuh ya bagus gitu. Tapi ya gue tetap apa ya, susah gitu buat ngomong di depan orang banyak tuh. Pernah bisa, cuma ya nggak bisa yang konsisten terus-terusan gitu public speaking. Dan gini Ki, apa kayaknya itu lebih ke diri sendiri sih menurut gue, kayak balik lagi ke kemampuan itu diri sendiri gitu. Karena orang yang sekarang banyak ngoceh gitu kayak di lingkungan pertemanan gitu ya, sering ngobrol, kalau di public speaking mereka juga kadang nggak bisa gitu ya. Iya, nggak bisa gitu, nggak bisa. Atau juga lu pernah lihat gak sih kayak anak-anak pintar di sekolah sama lu kurang bergaul gitu, kayak diem aja, tapi giliran di kayak lomba pidato bla bla bla, dia lancar banget kayak gitu. Iya kan, itu jadi kayak ya balik lagi ke diri masing-masing lah. Gue ya jadi gitulah. Menjadi buruh tuh bener, gue tuh bodo amat misalkan mau dibilang itu rendah atau gimana. Yang penting, tapi enggak sih, gue juga nggak merendahkan. Gue juga buruh pabrik, Matt. Maksud gue lu bisa lu lebih tinggi lah gitu dari buruh pabrik. Iya. Walaupun apa nggak lebih tinggi juga, maksudnya lu buruh pabrik tapi lu apa sih, kayak sekarang kan buruh pabrik gini, tuh maksudnya tuh di buruh pabrik tuh ada jabatan-jabatannya juga kan. Ya maksud gue gitu. Dari lu cuma sekedar buruh pabrik, operator misalnya gitu. Operator bisa ke leader bla bla. Jadi orang office.
Tapi gini ya, kata gua cita-cita seseorang tuh nggak bisa ditanya waktu dia sekolah doang sih. Harus gimana? tiap apa ya, tiap fase yang dia lewati. Kayak pas sekolah lu tanyain misalnya mau jadi ini, nanti pas dia lulus gitu beda lagi pasti cita-cita dia. Ya karena kondisinya iya, lagi benar. Sih kata gua. Sekarang ya? Misalnya lu ya waktu SMA gitu, waktu SD lah, pas SD lu misalnya mau jadi guru, pas SMA pasti beda lagi lah. Iya, kayak terus udah pengen lulus nih pasti ada beda lagi lah pasti. Tapi ada orang loh yang kayak apa sih, passion sama cita-citanya tuh dari dulu tuh sama. Iya ya, dari kayak, SD, dari TK mungkin. Iya, kayak dikejar. Saya pengen jadi guru, terus sampai SMA lulus kuliah emang bener jadi guru. Iya, kayak gitu. Dan itu juga kayak ada satu pressure dari orang tua, misalkan lu harus jadi dokter. Oh iya, gini. Keluarga gua semua guru, polisi, tentara, kayak gitu. Karena itu mungkin kata gua cita-cita yang apa ya? Yang dibentuk ada jalannya gitu. Yang nggak sih? Yang ada, iya. Ada jalannya. Lu mau jadi lu dari kecil mau jadi polisi, ya bapak lu polisi. Udah tuh jalannya, tinggal jalan aja gitu, emang tinggal ada ikutin gitu. Sebagian orang yang misalkan emang dia cita-citanya beneran dari apa, jadi seperti itu, atau emang kayak doktrin dari orang tuanya kayak gitu sih. Bener. Kayak nih, lihat nih, abang lu jadi tentara, aparat lah istilahnya misalkan. Lu juga harus gini. Ada mungkin yang sebagai itu, tapi ada juga mungkin emang tekad dia emang pengen mengabdi kayak gitu. Bukan tentara aja ya, kayak profesi yang lain, dokter kayak gitu. Cuman kalau yang menjadi buruh itu di keluarga gue cuma gue. Dan gue bangga tau. Tapi gue juga maksudnya ya sekarang dari buruh ya gue dapet banyak lah gitu. Kayak gitu. Dan itu gue kan dari kampung nih. Dan bagi orang kampung, bagi orang desa itu kayak lu udah ngerantau, terus lu kerja di mana? Kerja di pabrik ini, bikin apa? Bikin motor. Itu udah satu waktu sih, pencapaian, kebanggaan gitu. Itu udah mantap lah. Ya mungkin kalau di kota-kota besar kayak gini, ya itu hal biasa gitu lah. Buruh gitu ya. Buruh kan, buruh pabrik gitu loh. Ya kalau itu di kampung tuh udah suatu pencapaian yang hebat lah gitu, daripada, dan itu juga pencapaian buat gue juga sama keluarga gue. Yang terakhir nih. Terakhir. Udah panjang banget ya. Serius, panjang banget. Terakhir nih ya. Setelah ini, maksudnya di kondisi lu yang sekarang ini, apa sih tujuan lu yang pengen lu capai lagi? Itu pengen lu dapetin lagi gitu? Sekarang. Ya, lu pengen apa sih sekarang? Lu pertanyaannya berat-berat aja. Gue anjir dulu ya. Enggak, maksudnya sesuai kenyataan gitu. Sesuai kenyataan lu gitu. Sekarang nih kayak kalau jadi ini gue kayaknya bisa nih dengan kondisi gue yang sekarang gitu. Ngelihat ngaca ke diri sendiri. Iya, apa mau stuck kayak gini deh, kayak buruh pabrik. Gue pengen gue jadi buruh pabrik harus contoh jadi pengen jadi karyawan gitu. Dan sekarang gue bisa nih dapetin gitu. Curhat lagi. Gitu nggak sih? Coba apa? Itu kan curhatan lu kan? Enggak, ini apa? Cetan ini lu. Dalam keinginan gue. Iya. Yang sekarang bisa lu capai lah, minimal kayaknya gue bisa capai ini gitu. Ya gue pengen jadi apa ya? Tetap jadi buruh pabrik itu bisa, boleh. Satu kemajuan atau satu kemunduran atau gimana sih menurut lu? Ya kan mungkin sekarang banyak yang belum tahu nih ya, Met ya. Lu kan buruh pabrik yang kontrak lah. Iya, gua kontrak. Ya, iya, maksudnya ada pencapaian lain, lu pengen jadi apa gitu, pengen ya gua kalau bisa sih apa gimana ya? Lu pertanyaannya. Ya gue pengen misalkan jadi, ya mudah-mudahan nanti misalkan gue udah habis kontrak dari PT ini yang sekarang gitu kan, gue dapat, dan dari dulu nih ya, entah kenapa gue tuh balik lagi ke PT tau. Kayak gue tuh udah, gue mau usaha bla bla, gue dagang bla bla. Terus tapi jalannya tuh kayak
balik lagi ke pabrik. Kayak lagi nyampe misalkan teman-teman nama gue misalkan nge-DM di Instagram, Med, PT lagi gitu, ke pabrik lagi gitu deh, kayak enjoy aja gitu. Dan kedepannya sih gue pengennya jadi apa ya, buruh pabrik yang menjadi satu karyawan pabrik atau PT yang karyawan tetap lah gitu ya, punya kerjaan tetap lah ya. Siapa sih yang di sini buruh-buruh pabrik yang gak pengen jadi karyawan tetap? Minimal kita punya apa ya, bisa punya penghasilan tetap lah ya. Tetap penghasilan. Iya, penghasilannya tetap. Itu satu yang ini masih munafik gak sih? Yang enggak lah ya. Itu setiap buruh kontrak juga pasti pengen tetap pasti. Ya. Karyawan tetap yang bertanggung jawab. Iyalah, pasti banyak tetap yang bertanggung jawab. Jangan sampai udah jadi karyawan tapi malas-malasan, itu kan kayak gak berkah gitu. Iya. Bener tuh. Tapi ada juga nih ya. Yang saat kontrak dia rajin banget, setelah diangkat kok jadi kayak gini. Iya, jadi malas ya. Iya, itu maksudnya ya gimana? Tadi kata lu kayak ya kalau jadi karyawan harus tanggung jawabnya lebih besar lah gitu ya. Karyawan yang bertanggung jawab. Tapi kalau apa namanya, pesan apa sih ya, menurut gua sih, menurut Rizky ya kalau kata gua ya nggak mesti lu punya penghasilan tetap, tapi cowok tuh harus tetap berpenghasilan. Bener. Terus stigmanya salah dong gua tadi. Berarti cita-cita ya nggak apa-apa lah, boleh lah jadi karyawan tetap ya itu. Tapi lu tadi bilang berpenghasilan tetap tadi loh. Iya, maksud gua ya nggak apa-apa punya tujuan berpenghasilan tetap, tapi jangan lupa lu harus tetap berpenghasilan walaupun. Nih bener. Jadi jangan apa sih, yang cowok itu yang penting tetap berpenghasilan itu. Iya, nggak harus jadi apa? Nggak harus jadi buruh pabrik doang gitu loh. Ya, tapi kan maksudnya tadi mah ya itu emang tujuan lu sekarang kan. Tapi jangan lupa itu maksud gua. Iya. Yaudah, lu ya. Ternyata dicapnya kayak gimana? Lu mau kerjaan lu jadi apa? Kayak gitu, yang tetap yang penting tetap berpenghasilan. Cowok tuh harus tetap berpenghasilan. Gitu. Cewek gimana? Gak apa-apa, gak berpenghasilan. Gak apa-apa. 3, 2, 1 Bro Podcast.